termasuk daripada paling besarnya maksiat lisan adalah al-kadzibu, bohong. Wa huwa al-ikhbaru bi ghairil waqi'. Bohong itu adalah memberitakan beda dengan kenyataan. Sawa'un athbata min bihi manfiyan ka an yaqulu waqa'a kadza lima lam yaqa' aw nafa bihi thabitan ka an yaqula lam yaqa' kadza lamma qad waqa'. Baik itu ucapannya itu ada manfi atau itsbat, seperti terjadi hal seperti ini ternyata enggak terjadi, atau tidak terjadi hal seperti ini ternyata terjadi. Intinya ucapan bohong. Nah, hati-hati dengan bohong dusta. Sampai Allah katakan dalam Al-Quran, wa wailul lil mukadzibin, bahaya, celaka. Ada yang mengatakan wail itu namanya neraka, neraka wail bagi mereka yang berdusta. Ya, Sayyidina Umar itu pernah mengatakan, ra'aitu lisan agla. Aku tahu ketemu pencuri tobat itu, aku tahu, pernah ketemu. Wa sahibu fawahisy raja', pernah ketemu pezina itu tobat, aku tahu ketemu. Wa syaribu khamrin nadam, melihat orang yang minum minuman besoknya tobat itu aku tahu ketemu. Walam ara kadzaban shadiqa, tapi gak tahu ketemu kalau ada orang bohong besoknya jujur, gak tahu ketemu. Kenapa? Karena kalau sudah bohong, distempel bohong terus, gak dipercaya. Masih ya sumpah. Lagi bener aku, saya itu. Sumpah deh saya benar. Orang gak percaya, wis mari wis. Sekali cacat untuk urusan lisan, bohong sudah dicoret. Makanya hati-hati dengan bohong. Wa huwa munaqidun lil iman, bisa batalin iman. Al mukmin la yakdzib, orang mukmin yang imannya kuat gak bakal bohong. Ngomong jujur meskipun pahit. Ya, ngomong jujur meskipun pahit. Maksudnya pahit itu berat, tapi manfaatnya enak. Beda kalau bohong sekali itu nuntut bohong selanjutnya. Contoh, saya ditanya, saya bohong, tapi dari mana? Barusan, saya dari rumah. Tapi saya jawab gini, saya dari Surabaya. Bohong satu kali. Kapan sampai itu? Ya tadi jam 4 sore. Bohong 2 kali. Loh, ngebut deh, macet. Gak sih, gak macet. Bohong 3 kali. Bohong sekali nuntut bohong selanjutnya. Makanya gak ada putusnya orang bohong, terus bohong. Makanya hati-hati dengan lisan ini, hati-hati. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan inna fil jannati ghurafan yura dhahiruha min batiniha wa batinuha min dhahiriha. Di surga itu ada satu kamar yang sangat mewah, yang perhiasannya terlihat dari luar, perhiasan dalam terlihat dari luar. Kalau kita masuk ke dalam, perhiasan yang di luar terlihat dari dalam. Indahnya surga. Ditanya sama sahabat, buat siapa wahai Nabi? Kata beliau, liman at'amat ta'am wa alanal kalam, bagi mereka yang sering sedekah makanan dan kalau ngomong enak. Sama orang tuh ngomongnya tuh gak nyakiti, gak bohong. Kalau ngomong itu dengan santun, bahasa yang enak, gak rugi hadirin. Ya. Kan kadang kita ini terusik dengan hawa nafsu atau bisikan setan. Ada orang ngomong sama kita agak kasar, kita jawabnya halus, kok kayak gak terima ya. Orang yang pindah, kita ngomong tahu mau tak jawab keras. Lu sama sudah baik tadi itu, kamu sudah dapat pahala, jangan dibatalin, jangan dibatalin. Ada orang ngomong gak enak, mas, cuman ngomongnya gak enak. Saya bilang, oh nggih, ngapunten, sampai ke rumah nyesel. Tahu mau tak jawab keras, mari tukaran itu tukaran. Loh, sama sudah dapat pahala itu. Jangan dibatalkan dengan seperti ini, emang. Ya enggak? Lah, apa biar kita ini bisa meredam hawa nafsu marah daripada ucapan orang? Kata Habib Umar, ingat yang gerakkan lisan itu adalah Allah, yang dipilih telinga, yang milih telinga sampean juga adalah Allah. Jadi Allah mencoba kalian liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk mencoba kalian mana yang paling baik amalnya. Orang tuh gak bakal ngomong jelek kalau gak digerakkan lisannya sama Allah. Kadang kan gak terima, ngomong enak nang aku,
Jangan awakmu sih diuji. Ya, coba gak ngomong sama saya tuh. Gak apa-apa, nih ngomong sama saya. Dan memang yang sekarang diuji itu telinga kamu. Karena yang akan dinaikkan derajat itu ya kamu. Nah iya. Makanya, ayo riyadhah. Riyadhah ini gini hadirin. Riyadhah ini adalah menahan amarah dari ucapan orang yang gak baik dan menahan ucapan kita untuk tidak baik ke orang. Adapun riyadhah yang lain, gila jenengan sakit alhamdulillah, dan itu bukan intinya. Kayak orang puasa 40 hari, mutih, puasanya gak boleh makan daging, harus tempe tahu, terus zikirnya sepanjang malam. Tujuannya apa? Untuk mengekang hawa nafsu. Kurang banyak hasilnya. Kalau banyak hasilnya itu gini, ketika ditaji depan orang, diamui orang, sampai diem tahan, gregetan, dan sampai mampu untuk jawab, sampai tahan, itu namanya riyadhah, itu latihan hawa nafsu. Iya, kan kadang ada puasa 40 hari, di hari ke-40 itu sampai wiritan ngadeg, kaki ini gantung, ini puasa tenaga geni ini, maling ini keluar saya bisa awam. Kan ada dalam Islam seperti itu. Kalau mau coba ke teman itu kayak para tabi'in dulu, kalau mau melatih hawa nafsu mereka bilang sama temannya, ayo di hati saya ini masih ada kesombongan, merasa lebih baik dari orang lain. Terus nanti pas masuk pasar, tolong dicaci maki saya di hadapan orang. Jadi aku bisa mijak hawa nafsu nih. Kalau temannya gak apa-apa lah, gak apa-apa mau saya minta. Ya wis demi kebaikan. Terus akhirnya masuk ke pasar. Di tengah-tengah pasar, temannya yang disuruh tadi itu teriak, "Weh, ya fajir, weh penipu." Orang sak pasar ngelihat orang ini. Hati-hati kalau transaksi sama orang ini, bajingan ini. Itu hati kan. Nah itu lihat. Kita tingkatan bukan yang seperti itu. Kita dirasani diam itu sudah luar biasa. Oke, dirasani gak ngelawan diam itu sudah luar biasa. Dan kita dirasani itu apa sih ruginya? Anggota badan kita gak hilang. Ono dirasani wong terus kupingnya hilang. Gak ada. Dirasani orang sampai hidung coplok, gak ada, gak rugi sama. Bahkan dikatakan orang kalau dirasani orang lalu dia diem, berarti dia ngantongi kebaikan orang itu nanti di hari kiamat. Semakin dirasani, alhamdulillah dapat pahala tanpa ibadah. Cuma pengen dapat pahala ibadah sih. Ini pahala transfer tanpa ibadah lah enak. Diem. Tambah diomong tambah diem. Orang itu dilihat baik gak baiknya bukan ketika sadar, tapi ketika diuji. Ketika ada masalah. Kalau misalkan nggak ada masalah, biasa. Kalau ada masalah, marah-marah, mencak-mencak, menunjukkan dirinya nggak baik. Maka dari itu hati-hati dengan lisan, terutama bohong. Wa sahibuhu muta'arridun bisababihi lil'anatir rahman. Orang yang biasa bohong itu berarti menantang kemarahan Tuhan. Qala Allah Ta'ala, innama yaftaril kadhiba alladziina la yu'minuuna bi ayatillah. Sesungguhnya orang yang berbuat bohong itu adalah orang yang tidak percaya ayat-ayat Allah. Ulaika humul kadzibun. Mereka lah orang-orang pendusta. Lah dusta ini ada tingkatannya hadirin. Tingkatan paling parah dusta atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna kadziban alayya laisa kakadzibin ala ahadin. Dawuh Kanjeng Nabi, dusta atas nama saya beda dengan dusta atas nama orang lain. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Yang sengaja dusta atas nama saya, silakan ambil kursinya duduk di neraka. Maknanya pasti masuk neraka. Siapa mereka? Orang yang ngomong agama ternyata nggak ada riwayatnya. Kanjeng Nabi ini ternyata memperbolehkan rokok loh, datang Kanjeng Nabi. Tahu dari mana riwayatnya? Ono riwayatnya di mana? Sampai dusta atas nama Nabi sampean. Halal enggak halal sesuatu yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan dengan hujah-hujah yang batal. Ya.
Pokoknya kalau sudah bohong atas nama agama, hati-hati. Karena Anda sekarang hubungannya bukan dengan orang biasa, Anda berhubungan dengan orang paling mulia, Nabi Muhammad SAW. Nabi itu paling gak suka orang bohong, apalagi bohong atas nama agama. Khianat Kanjeng Nabi itu paling gak suka. Hadirin, ada sahabat namanya Abu Lubabah. Abu Lubabah itu ketika salah satu perang dengan orang Yahudi, kaum Yahudi, kalau tidak keliru perang Bani Quraidah atau Bani Nadir begitu, kalah mereka, Yahudi kalah dikepung. Terus Nabi memutuskan kalau yang laki-laki itu dibunuh semua, yang perempuan anak kecil jadi budak. Lah, keputusan Nabi ini bocor, diantaranya Abu Lubabah. Karena Abu Lubabah ini masih keluarga Bani Quraidah, kaum yang diperangi tadi itu, dia kembali ke kampungnya. Karena dikepung, tanya, Abu Lubabah, kau kan sahabatnya Muhammad? Iya. Dan kamu tahu apa yang tertimpa kepada kita? Iya. Kira-kira kita ini apa akan diapakan sama Muhammad? Abu Lubabah khianat, gak ngomong, cuman isyarat. Sampean ini maknanya sama akan disembelih, sama akan diginikan, sama akan disembelih. Akhirnya tahu tanpa ketakutan mereka. Tahu yang bocorkan adalah Abu Lubabah. Apa yang terjadi? Abu Lubabah nggak disapa sama Kanjeng Nabi, disatru. Ya apa disatu Kanjeng Nabi, hadirin? Para sahabat lagi cari perhatian kepada Nabi, kok ini Nabi cuek sama dia. Waduh, mending nggak hidup aja. Minta maaf, Nabi diam. Nabi paling benci sama orang khianat. Datang lagi, saya minta maaf Nabi, saya yang bocorin, diam Nabi. Karena gak diterima sama Nabi, di Masjid Nabawi itu ada tiang. Bahasa Arabnya tiang itu ustuwaroh. Abu Lubabah itu ngikat dirinya di ustuwaroh itu, duduk diikat. Ditanya kenapa? Karena saya berdosa. Saya tidak bakal buka ini kecuali dimaafin sama Kanjeng Nabi. Saya betul-betul menyesal. Tapi saya tidak mau keluar kalau tidak Nabi yang melepas ini atau dimaafin sama Nabi. Tetap Nabi diam. Nggak ada perintah untuk maafkan. Sampai berhari-hari turun ayat untuk memaafkan. Datang Sayyidatuna Aisyah mengatakan, wahai Abu Lubabah, Nabi sudah memaafkan. Karena Allah sudah memaafkan perbuatanmu. Kata Abu Lubabah, kalau memang Nabi maafkan, biar Nabi kesini buka ikatan saya betul-betul nyesel, saya minta maaf. Akhir datang Rasulullah, dibuka sama Kanjeng Nabi, dimaafin. Lah, tiang ustuwarah itu ada tandanya di Madinah, namanya ustuwarah Abu Lubabah, yang itu berada di Raudhah. Di Raudhah tempat kita doa paling mustajab itu ada ustuwarah 4. Di antaranya adalah ustuwarah Abu Lubabah, di mana Abu Lubabah mengikat dirinya minta maaf kepada Kanjeng Nabi. Nabi nggak suka orang khianat. Ini nggak ngomong loh, gini toh. Nggak suka Kanjeng Nabi, apalagi dusta. Makanya ketika datang orang kepada Nabi masuk Islam, tak minta syarat. Ya Rasulullah, saya masuk Islam. Tapi dengan syarat saya masuk Islam dulu, saya masih diperbolehkan minum sama diperbolehkan zina. Yang lain saya nggak mau ngerjakan. Tapi 2 ini sudah mendarah daging. Yang namanya main perempuan sama main khamr itu orang jahilnya nggak bisa ninggal. Boleh nggak masuk Islam tapi mau ini? Kata Nabi boleh. Loh, boleh. Tapi saya minta satu. Apa? Jangan bohong. Cuma jangan bohong. Oke? Siap? Syahadat langsung izin. Saya sekarang lagi mau minum khamr. Berangkat mau minum khamr, ingat. Iya. Dia pas minum mabuk, pulang ketemu Nabi, nak malu toh. Ditanya dari mana? Mau ngomong gak minum dari rumah, bohong. Nabi gak mau saya bohong. Sudah, kau usah minum aja. Ya sudah, sekarang waktunya main perempuan. Mau main perempuan bingung, nanti ditanya ketemu Nabi, ditanya dari mana, sama siapa? Perjanjian saya masuk Islam, jangan bohong. Sementing gak usah maksiat aja. Akhirnya tobat gara-gara jaga lisan. Nah, lisan ini penting.
Kemudian waqala Allah Ta'ala fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Maka kami jadikan laknatnya Allah, dijauhkan daripada rahmatnya Allah bagi mereka yang berdusta. Qala alaihi salatu wassalam, man arada ayyal'ana nafsahu falyakdzib. Barang siapa yang ingin melaknat dirinya, silahkan berbohong. Jadi orang berbohong berarti melaknat dirinya sendiri, wal iyadu billah. Wa qala alaihi salatu wassalam, innal kadhiba yahdi ilal fujur. Dusta itu, kebohongan itu bisa menyeret kalian terhadap perbuatan dosa. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dosa itu bisa menyeret kalian kepada neraka. Wa la yazalul 'abdu yakdzibu wa yataharral kadzib hatta yuktaba indallahi kadzaban. Dan tidaklah hamba itu biasa dusta kecuali distempel sama Allah, fulan pendusta. Hadirin, kita maksiat di Batu, keluar dari Batu, nama kita masih bagus karena orang luar nggak tahu perbuatan saya di Batu. Tapi kalau dusta, distempel sama Allah, pendusta, gimana? Mau keluar Batu, mau di Batu, keluar negeri, sampai pendusta di mata Allah. Yang ditakutkan itu stempelnya Allah. Sampai dimanapun nggak bakal dipercaya orang. Kalau zahir disestempel di sini buronan, keluar dari kota Batu selesai, nggak ada orang tahu kita. Tapi kalau yang ditempel Allah, pemilik alam semesta ini, distempel pembohong, tak mau dimanapun nggak bakal dipercaya sama orang. Waliyadzubillah. Wa su'ila alaihi salatu wassalam ayaktibal mu'min. Nabi ditanya apakah orang mukmin itu berdusta? Qala la, nggak mungkin. Mukmin nggak bakal berdusta. Innama yaftaril kadziba alladzina la yu'minuna bi ayatillah. Orang yang biasa dusta itu adalah orang yang tidak mempercayai ketentuan Allah. Maknanya imannya kurang. Orang mukmin yang imannya kuat nggak mungkin dusta.